Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena ya sangat berat sekali ya, sangat berat sekali yang kelihatannya betapapun mayoritas kita itu adalah umat Islam, tapi yang sholat berjamaah lebih sedikit daripada yang berjamaah. Apalagi lanjut dengan ngaji, jadi orang-orang yang sedikit dan insya Allah akan orang-orang tidak dalam saudara-saudara tertulis oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga sahabatnya dan keluarga sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga terus tetap istiqomah jalankan sunnah-sunnahnya dan terus mencintai beliau dengan sering membaca surat beliau dan berada cinta dan mudah-mudahan cinta kita dibalas dan diambil oleh Rasulullah SAW. Amin. Amin. Kita ini diambil sebagai umat Muhammad, tapi insya Allah semakin kita mendapat perhatian dari beliau, semakin dijualkan oleh beliau. Tuhan syafaat Nabi Muhammad SAW dengan syarat yang terbesar adalah ketika kita berada di padang mahsyar. Tuhan syafaat Tuhan. Kalau kita hidup di dunia, kita sudah butuh syafaatnya, butuh Tuhan doa dari Rasulullah SAW. Makanya kita ingin sering dibantu oleh beliau, khususnya dengan doa syafaat oleh beliau, maka kita tentunya sebagai tanda cinta kita kepada beliau dan setiap kita bangsa kepada beliau. Itu adalah sebagai tanda cinta kita kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan tentunya semoga
setiap kita jamaah di Musola Al-Hidayah 2, setiap kita ngaji di Al-Hidayah 2, mudah-mudahan almarhum senantiasa dapat transferan pahala. Jika waktu tidak sengaja minum pahala, tidak sengaja mentransfer pahala, insya Allah otomatis. Tinggal kita ini harus mikir buat kita ini apa pahala yang senantiasa tetap tidak dapat masih terus dapat kiriman pahala. Dan kita harus mikir ya, karena kita bisa dulu almarhum punya tinggalan yang abadi. Ketika kita wafat itu menjadi amal jariah. Saya walaupun sedikit amal jariah itu yang penting terus mengalir. Ya. Karena saya katakan kalau kita punya anak, punya cucu, punya ponakan, ajarin walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus hanya bisa Bismillah aja. Ketika itu dipraktekkan oleh anak kita, oleh cucu kita, oleh ponakan kita, apalagi nanti ketika dia besar diajarkan lagi, langsung estafet jariahnya sampai cucunya, sampai cicitnya. Itu kita dapat kiriman pahala terus-menerus. Kalau kita bikin musyawarah nggak bisa, bikin masjid nggak bisa, bikin madrasah nggak bisa, uangnya pas-pasan. Maka Allah masih banyak peluang yang bisa kita lakukan. Ini contohnya tadi ya, mengajarkan kita, cucu kita, sehingga yang penting diamalkan terus-menerus, walaupun remeh-temeh sedikit apapun, yang penting dia bisa istiqomah sampai besar, sampai dewasa, punya anak, punya cucu dan berlanjut, maka insya Allah itu menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu sekarang ini saya akan membacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan ujian, berkaitan dengan balap. Karena kita sebagai manusia yang hidup sepanjang hayat di kandung badan itu kita akan senantiasa selalu dan selalu akan diuji oleh Allah Ta'ala. Siapapun kita rakyat biasa, pejabat, bahkan sampai presiden selalu diuji, ya. Jadi jangan merasa bangga kalau sudah jadi presiden enak. Bisa kita saksikan presiden sekarang selalu diuji terus, ya. Semuanya mendapatkan ujian dari Allah sepanjang hayat jika berjuang. Tentunya dan mudah-mudahan kita semuanya adalah orang yang beriman. Amin. Sampai akhir hayat ditakdirkan tinggal di Allah menjadi orang yang beriman. Kenapa? Karena orang beriman kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ajaban lil mu'minin la yaqdirullahu lahu syai'an illa kana khairan. Kata Rasulullah, sungguh menakjubkan bagi seorang yang beriman, Allah tidak akan memutuskan perkara baginya kecuali baik baginya. Jadi apapun yang diputuskan Allah ditakdirkan Allah kepada kita, kepada orang-orang yang beriman pasti baik. Apakah dia gajinya sebulan 10 juta, ataupun cuma 100 juta, ataupun cuma 500 ribu,
waktu terbaik. Kita hari ini dikasih sehat, yaitu yang terbaik. Kita hari ini dikasih sakit, ya. Nah, seperti Pak Syafri ini, Pak Aktivitas Bisa, itu terbaik, ya. Ketika kita dipuji apapun, hari ini sakit, kemarin sakit, ya sakit yang terbaik buat kita semuanya. Jadi apapun yang dibutuhkan pada Allah, berupa kenikmatan, berupa kenyamanan, semuanya akan terbaik di kita. Ketika sering saya sampaikan, ketika saya dulu sebelum ke Jakarta, ke Jawa Timur, dan pindah tempat yang dalam rangka mengadu nasib. Tapi itu di Pasuruan dapat kerjaan sehari dikasih makan 5.000 tapi pas makan itu kira-kira ada setengah tahun. Sekarang di PHK karena ada keluarganya ingin kerja di situ, ya alhamdulillah. Jadi baru udah 10 tahun nganggur, tapi kerjaan terus kok di PHK. Alhamdulillah. Khusnudon, saya belajar khusnudon berapa? Insya Allah ini adalah yang terbaik. Walaupun dulu istri saya ketika dikabar itu wajahnya merah, Saya bersama istri berdua sama-sama mengurus 5.000 itu kira-kira Sonalisa. Sonalisa. Alhamdulillah, akhirnya nekat atau mengambil nasib ke Jakarta. Allah Rasulullah mencari mengambil nasib ke Jakarta. Di Bapak dan di Jakarta berbagai macam usaha sudah dicoba, ya. Dan pernah jualan asongan, bensin pernah. Tapi alhamdulillah Allah gak kasih jodoh, ya. Jadi ketika Bapak saya jualan di bensin diperbolehkan, ini barangkali saya sekarang saya jualan asongan di bensin. Pernah di Masjid Istiqlal jualan asongan. Jadi perubahan-perubahan itu itulah yang terbaik. Ketika saya di PHK, waktu di Pasuruan, membantu musik program, itu yang terbaik. Andaikan dulu nggak di PHK, barangkali pekerjaannya cuma di musik program. Dari di Jakarta nyoba asongan, kalau dulu itu diperbolehkan jualan asongan, mungkin sampai sekarang jualan asongan jalan kaki begitu, ya. Jadi setiap apapun yang diputuskan Allah, saya awali dengan alhamdulillah. Allah pasti mempunyai rencana yang baik, ya. Pasti Allah punya rencana yang baik. Hadis yang kedua, Rasulullah bersabda, "Ajibtu li amri mungkin inna amrahu kullahu khair." Aku heran, kata Rasulullah, bagi urusan orang yang beriman, seluruh urusannya itu baik. In asabahu ma yuhibbu hamidallah wa kana al-khair. Ketika dia diberikan ujian yang menyenangkan bagi dia bersyukur, memuji kepada Allah, dan itu adalah baik. Alhamdulillah, dapat rezeki 1 juta, proyeknya masuk full, ya. Alhamdulillah.
Maka khairan lahum, dan hal itu baik baginya. Wa in asabahu ayakun fasbah. Ketika Allah memberikan ujian yang tidak dia sukai, dia sabar. Enggak berburu, enggak masuk-masuk, punya bisnis tanah, masalah tanah, enggak masuk-masuk, ya sabar. Ya. Karena lalu kayak maka hal itu baik, tapi sabar. Walau kullu ahadin amrun kullu baik, dan tidak ada setiap orang itu yang segala urusan itu baik illa mu'min, kecuali orang yang beriman. Jadi setiap orang yang beriman itu segala urusannya adalah baik. Baik dia sehat, sakit, baik baginya. Rezekinya banyak, rezekinya limpah, rezekinya lapang, baik. Apabila dia bisa bersyukur alhamdulillah, bisa bantu sholat al-ibadah. Ketika rezekinya sempit, seret, sabar, dan bisa bantu lebih baik bagi dia. Ya. Jadi orang yang beriman itu segala usahanya ada baik. Nah, kalau kita diuji oleh Allah nggak sabar, berarti keimanannya agak berkurang, agak tipis. Ya. Ketika kita diberikan iman oleh Allah, kurang bersyukurnya, berarti imannya juga tipis. Ini jika kita Allah, ketika dapat mendapatkan sesuatu yang dia sukai, dia alhamdulillah. Ketika dapat ujian yang tidak mengenakan, dia sabar. Itu adalah lebih baik. Dan lagi sabda Rasulullah, inna amal jazai ma'an al-bil lagi. Sesungguhnya besarnya pahala dari Allah tergantung besarnya ujian. Semakin besar ujiannya, semakin besar pahala. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan ketika Allah mencintai kaum seseorang, maka Allah mengujinya. Ya? Allah, jadi kalau kita lagi diuji oleh Allah, apapun ujiannya, itu tandanya bahwasanya kita dicintai oleh Allah. Allah ingin mendengarkan suara kita, ya. Allah ingin kita mendekat kepadanya. Udah lama nih gak tahajud, udah lama gak sholat duha, ya. Udah lama tidak beramal yang lainnya, ya. Allah begitu penting, Allah kangen, ya. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, itu tandanya Allah perhatian kepada kita dan kita kembali kepadanya. Maka barang siapa yang ridho dengan ujian Allah, dikasih sakit, alhamdulillah, ridho, ya. Bersyukur, ucapan alhamdulillah, standarnya ridho dengan ujian Allah. Apalagi sehat, alhamdulillah. Dapat rezeki sedikit, dapat honor 1 juta, alhamdulillah. Apalagi honornya 10 juta, alhamdulillah. Ketika kita diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak mengenakan dan kita ridho, dan siapa yang ridho dengan ujian Allah, maka Allah pun ridho dengan dia. Makanya para sahabat, ketika kita setelah menyebut para sahabat,
disunahkan menambahi radhiyallahu anhu. Jadi tingkatan para sahabat itu beliau itu beda dengan pujian Allah. Juga para wali Allah, ya, ketika dalam kita boleh seorang ulama yang dikenal sebagai wali Allah, biasanya belakangnya radhiyallahu anhu. Kalau jamak radhiyallahu anhu, maka beliau itu selalu ridho dengan pujian yang diberikan oleh Allah Taala. Saat dulu ketika saya mau berangkat pondok, diajak bapak saya keliling ke kiai di Surabaya. Dalamnya dapat cerita yang sampai sekarang itu selalu saya ingat. Itu waktu mau itu diajak keliling oleh bapak saya berulang-ulang ke kiai. Dan dapat cerita tentang Nabi Zakaria. Dan ceritanya pun sampai sekarang masih terbaik terus, ya. Karena ceritanya itu sungguh sangat dramatis dan luar biasa, sehingga bisa saya jadikan pegangan hidup selamanya. Jadi ketika Nabi Zakaria dikejar-kejar oleh orang kafir, terus dengan mujizatnya bisa bersembunyi di dalam pohon. Akhirnya ada iblis yang pura-pura menjadi paranormal, menjadi dukun sakti, bisa menunjukkan keberadaan Nabi Zakaria, ya. Dan orang-orang yang mengingatnya percaya, ya, si iblis ini yang pura-pura menjadi manusia. Dan akhirnya disuruh oleh iblis untuk menebak pohon tersebut. Ketika mau ditekan di bagian perutnya, di ketika iblis jangan di situ, kan terlalu enak, kan. Yang lebih sakit lagi terbakar dari ujung kepala. Jadi ditekan dulu dengan kepalanya, baru digergaji dari atas ke bawah. Jadi ujian Nabi Zakaria itu menjelang wafatnya digergaji dari ujung kepala, ya, sampai ke bawah. Ketika Nabi Zakaria mata gergaji itu mulai berbunyi, beliau sebagai manusia biasa, walaupun Nabi, walaupun Rasul juga merasa sakit, walaupun Rasul juga merasa sakit ada. Ya, yang spontan, yang mengadu, ya, ya, karena spontan rasa sakit. Dan spontan juga Allah menulis malaikat Jibril secara bilang. Allah langsung berkata pada malaikat Jibril untuk mengingatkan pada Nabi Zakaria. Katakan pada Zakaria, apabila sekali lagi dia mengadu, ya, merasakan sakit, tidak ada tanda tidak ridho, maka detik ini kenabiannya, kerasulannya akan dicopot oleh Allah Taala. Pangkatnya dicopot. Kalau dia masih mengeluh, digergaji nggak boleh mengeluh. Kita berapa kali mengeluh? Ketika sakit pasti mengeluh. Kita bukan nabi, bukan wali, bukan ulama. Terus andaikan dicopot pangkatnya, diturunkan derajatnya, di mana derajat kita? Oleh karena itu, cerita ini, kisah ini sangat menginspirasi buat saya, ya. Jadi ketika diuji oleh Allah apapun, masih banyak nabi-nabi yang diuji oleh Allah dengan ujian yang berat dan harus ridho, sehingga pangkatnya, derajatnya akan diangkat oleh Allah Taala. Maka ketika kita ingin kalau kata Gus Bahari, kalau kambing jadi wali,
yang ridho dengan ujian Allah, yang ridho dengan ujian apa? Ridho. Kata Bismillah. Jadi menunjukkan kata Bismillah. Tapi kalau cepat jadi balik yang ridho apapun ujian yang diberikan Allah terhadap. Selanjutnya hadis berikutnya hadis Inna min asyadin nas bala'an al-anbiya thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Manusia yang paling berat, paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Kemudian disusul orang bawahnya, jadi para sahabat, para wali. Jadi kalau kita orang biasa-biasa, kelihatannya biasa-biasa, tapi ujiannya berat, itu sudah barangkali Allah mau angkat kita derajat kita. Bahwa nggak ada yang tahu, ya bahwa kita berkali diangkat derajatnya mendekati orang-orang soleh, lumayan. Karena semakin berat ujian kita, tapi semakin tinggi derajatnya. Karena Rasulullah paling berat adalah para nabi, kemudian orang yang di bawahnya sedikit, orang yang di bawahnya sedikit, itu yang paling berat. Jadi kalau orang kafir, orang muslim, orang fasik, maka itu tidak ada usaha ya. Yang penting orang beriman ketika dipuji oleh Allah Ta'ala, maka itu adalah sebagai tanda bahwasanya dia dicintai oleh Allah Ta'ala dan menaikkan derajatnya. Apalagi ketika kita dipuji oleh Allah, kita selalu ridho dengan ujian yang diberikannya. Hadis yang kelima, dari punya hadis-hadis tentang ujian, ya. Karena tiap hari kita diuji oleh Allah. Jadi waktu terkadang orang tidak ada dunia kebangnya, orang saksi nama aja di rumah suka diomongin istri. Semua orang ada ujiannya. Ya. Yang kelima, kata Rasulullah SAW, yurfa'u rajulu ala hasabi dini. Seseorang itu diuji oleh Allah sesuai dengan agamanya. Maksudnya apa? Fa'ikana dinu sabar istada balamu. Maka apabila agamanya itu kuat, ujiannya akan berat. Semakin agamanya kuat, semakin berat ujiannya. Wa in kana fi dinin riqqatun ulila ala hasabi dini. Maka diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jadi kita semua pasti punya sejarah perjalanan hidup, ya. Perjalanan hidup masing-masing ya pasti ada perang berat, ya, yang kita alami. Sehingga sampaikan orang jamaah juga, ya, ngaji ya dulu saya sekitar 20 tahun yang lalu itu pernah saya diuji oleh Allah, ya, dengan kerugian bisnis kira-kira 600 juta. Lalu kira-kira 20 tahun yang lalu, ya. Dan sehingga ya rumah saya, toko saya ludes. Jadi kembali hanya berangkat, ya. Jadi kita harus berdoa bahwasanya kalau kita diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, berarti Allah akan mengangkat derajat kita, ya. Kalau kita diuji ringan-ringan, berarti
Allah tidak ingin mengangkat derajat kita, standar sekolahnya kelasnya akan naik. Kalau ingin naik kelas, naik derajat, sehingga kita diuji oleh Allah, kalau bisa alhamdulillah. Dan itu ya saya alhamdulillah ketika waktu itu diuji oleh Allah tertipu ya sekitar 600 juta itu yang saya ucapkan alhamdulillah. Pertama kali yang saya ucapkan alhamdulillah. Karena saya nasihat dari kiai saya untuk alhamdulillah langsung otomatis teringat perjalanan kiai saya. Jadi kalau kamu kata biasa diuji oleh Allah seberat-beratnya ujian, ucapkanlah alhamdulillah. Jadi waktu itu banyak teman saya sama-sama tidur banyak. Dan malam teman-teman macam-macam, ada yang 1 miliar, ada yang cuma 100 juta, 50 juta. Dan alhamdulillah ya saya waktu itu biasa-biasa aja. Rata-rata teman saya udah gak bisa hubungan suami istri. Awalnya saja udah berbulan-bulan gak bisa. Karena ya berarti ujian. Ya, alhamdulillah saya biasa-biasa santai aja ya. Kenapa? Karena alhamdulillah. Jadi setengahnya udah diangkat oleh Allah. Seberat apapun ujian, ketika kita bisa alhamdulillah, insya Allah enteng. Walaupun utang belum terbayar, minimal enteng. Minimal ringan. Ketika kita sadar, ya alhamdulillah, dosa dirontokkan Allah, digugurkan Allah. Alhamdulillah, dan derajat diangkat oleh Allah. Alhamdulillah. Maka ketika nanti di akhirat, ya, ketika orang-orang yang di dunianya itu hidupnya selalu happy, jarang sakit, rezekinya lancar, jarang sakit, udah cantik, udah ganteng, gagah, selalu sehat, hidupnya bak di istana, ya. Itu nanti di akhirat menyesal, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah dan Imam At-Tirmidzi, ya Imam Ahlul Afiyah yaumul qiyamah hina yu'ta ahlul barak as-sababa. Orang-orang yang dulu waktu di dunia selalu dalam keadaan sejahtera, sehat walafiat, jarang sakit, kemudian melihat ahlul barak, orang yang suka dipuji oleh Allah, udah rezekinya sempit, apa sakit-sakitan, melihat dengan pahala Allah. Mereka mengatakan orang-orang yang selalu sehat, selalu lancar rezekinya, pokoknya hidup gak ada masalah, itu akan mengatakan lawan najurudam kana kullu fil dunya bil maqabili. Andaikan dulu ketika di dunia kulitku dimutilasi dan dipotong-potong, ya mungkin ya diuji Allah akan dibunuh oleh orang, ya, dirampok, dibegal, kemudian dimutilasi sampai segitunya, ya. Karena melihat betapa besar orang yang diuji oleh Allah. Jadi karena sudah berada di akhirat, tidak mungkin kembali lagi di dunia. Oleh karena itu, karena nanti kelak di akhirat itu orang-orang yang selalu nyaman dengan keberadaannya, itu nanti akan menyesal ketika melihat orang-orang yang di hidupnya selalu diuji oleh Allah, selalu susah. Karena ternyata orang yang dulu di dunia itu kita remehkan, ya, selalu susah diuji oleh Allah Taala. Ternyata di dunia, di akhirat halnya sangat besar sekali, sangat besar.
Ada juga ya, ini sudah pernah saya sampaikan dalam pengajian ya. Saya itu dulu punya bibi ya, adiknya ibu saya ya. Adiknya ibu saya itu pokoknya di keluarga ibu saya itu suka bikin masalah. Selalu bikin masalah. Selalu kadang anggota antar saudara saya berantem kan? Ada aja masalah. Tapi ketika wafat kemudian setahun setelahnya disusul oleh paman saya. Disusul itu tanah kuburan itu sangat minim kan? Di kuburan bapak saya itu lebar 1 meter ada 10 ayat. Ketika kembali untuk paman saya, ternyata jasad ibu saya masih utuh, kayak kamarnya masih utuh, ya. Jasadnya masih utuh, padahal tidak sakit kalau. Terus setelah saat itu ternyata insya Allah karena ujiannya berat, paling berat di antara keluarga ibu saya. Ya. Suaminya, bapak sakit-sakitan itu di antara keluarga ibu saya yang tidak punya rumah, ya. Rumah itu dikatakan oleh ibu saya itu rumah berlaku ya. Contoh juga itu sama ibu saya bapak saya disuruh tetapi aja ya. Jadi di antara saudaranya yang tidak punya rumah, tidak punya toko, kemudian anaknya sakit-sakitan terus wafat. Anak-anaknya juga demikian sakit-sakitan kemudian wafat. Dia tidak meninggalkan anaknya, anak satu-satunya sakit terus wafat. Orang menjadi berat, ya. Dari situ saya pikir barangkali karena itulah, ya. Derajatnya diangkat oleh Allah, ya. Walaupun dia dunia kelihatannya suka begitu berantem saudara, karena kehidupannya susah. Lihat kakaknya, lihat adiknya dapat rezeki, lihat dirinya, ternyata Allah